Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan Injil Yohanes dan Kitab Wahyu. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang pengantar Injil Yohanes. Sebelum kita lebih mendalam melihat, membaca, dan menafsirkan Injil Yohanes ini. Baik, mari kita mulai dengan slide kita agar kita semakin paham apa itu Injil Yohanes. Yang pertama adalah kita harus mengerti dan memahami bahwa Injil Yohanes itu sering kita sebut sebagai Injil yang keempat. Bahasa Inggrisnya adalah the fourth gospel, yang ditulis antara tahun 90 dan 100 Masehi. Ya, ini sekitar 60 tahun setelah Yesus wafat dan naik ke surga. Pemahaman iman akan misteri Yesus Kristus berkembang dan semakin matang. Semuanya ini bisa terjadi berkat bimbingan Roh Kudus, yaitu Roh yang menurut janji Kristus akan membimbing para pengikutnya ke dalam seluruh kebenaran. Kita bisa melihat dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 13 yang bisa kita temukan dan kita bisa lihat dari Injil Yohanes itu, yakni tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ada hal yang menarik tentang Injil keempat atau Injil Yohanes ini. Di sisi satu, banyak orang senang dengan Injil ini dan dalam batas tertentu mereka dapat memahami isinya. Di sisi lain, banyak ahli tak habis-habisnya mempelajari Injil ini sebab isinya mendalam, tak jarang sulit dipahami. Apalagi kita semua ya, kadang-kala juga kita kurang mengerti akan hal itu. Injil Yohanes merupakan pewartaan yang matang dan mendalam tentang Yesus, yaitu Mesias dan Putra Allah. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Karena pandangannya yang begitu mendalam dan luas inilah, maka pengarangnya digambarkan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali terbang tinggi, tetapi pandangannya tajam, bisa melihat yang di bawah, yang di daratan itu makanannya, dan dia siap terbang menangkapnya dan menerkam sasaran yang menjadi incarannya. Nah, mengapa burung Raja Wali? Ya, menurut kepercayaan kuno, bahwanya burung Raja Wali yang mampu terbang tinggi ke langit sambil menatap matahari tidak menjadi buta. Gereja Yunani sejak abad ke-4, Injil Yohanes diberi gelar-gelar sang teolog, yakni pemikir ulung tentang hal-hal ilahi. Karena kayanya gagasan teologi Yohanes dan kegemarannya memakai simbolisme, maka Clemens dari Alexandria menganggap Injil Yohanes sebagai suatu Injil rohani, pneumanotikon, yang ditulis dengan tujuan melengkapi Injil-Injil sinoptik. Injil-Injil sinoptik dianggapnya sebagai Injil jasmaniah, somatikon, karena hanya menyajikan kejadian-kejadian, sabda dan karya-karya Yesus belaka tanpa memberikan penafsiran rohaninya yang lebih mendalam.
Justru karena Injil ini penuh dengan khotbah Yesus, maka ada sementara ahli, antara lain adalah Strachman, yang mempersoalkan, dapatkah karya ini disebut kita masukkan ke dalam jenis literal Injil, ataukah ke dalam jenis literal khotbah-khotbah pewahyuan? Jawaban yang tepat kiranya sebagai berikut. Biarpun banyak berbeda dengan Injil-Injil sinoptik, Injil Yohanes masih dapat kita anggap sebagai jenis sastra Injil karena dua alasan berikut ini. Yang pertama, dalam arti kata yang sebenarnya Injil adalah kabar gembira tentang keselamatan yang akan datang melalui Yesus Kristus. Bukan pertama-tama catatan sejarah tentang karya dan kata-katanya belaka. Dalam arti ini, Injil Yohanes malah merupakan Injil yang paling matang. Kedua, seperti Injil-Injil sinoptik, Injil Yohanes mewartakan juga kebenaran teologis tentang Yesus Kristus dalam kerangka sejarah yang secara garis besar sama dengan Injil-Injil sinoptik. Kisah tentang Yesus Kristus mulai dari pembaptisannya. Kita bisa melihat dari Yohanes 1 ayat 32 dan seterusnya. Sampai dengan kebangkitannya, yaitu Injil Yohanes bab 20. Bahkan di masa ini, mulai banyak ahli yang berpendapat bahwa beberapa hal catatan mengenai waktu dan tempat dalam Injil Yohanes lebih layak dipercaya. Lalu, siapa sih pengarang dari Injil Yohanes ini? Dalam ilmu Alkitabiah, istilah pengarang mempunyai arti yang sangat luas. Seseorang yang dianggap bertanggung jawab atau memberi ilham atau yang menjadi sumber penulisan suatu buku dapat disebut sebagai pengarang. Tidak perlu pengarang itu English author sekaligus sebagai seorang penulis. Jadi, seorang pengarang tidak selalu sebagai penulis. Artinya, orang yang mengangkat pena lalu duduk untuk menulis. Jadi, pengarang dan penulis bisa jadi satu, tapi juga bisa pengarang sendiri, penulis sendiri. Nah, seorang pengarang cukup bertanggung jawab atas isi pokok atau ide-ide dasar dari suatu karya tertulis. Sedang pengolahannya, penulisannya bisa dikerjakan oleh orang lain. Tradisi gereja menganggap Rasul Yohanes, anak Zebedius, sebagai pengarang Injil keempat ini, atau Injil Yohanes ini. Akan tetapi, pengertian pengarang dapat mempunyai dalam arti luas seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Schneckenburg, misalnya, membedakan otoritas yang menginterpretasikan peristiwa Yesus di satu sisi, yakni Rasul Yohanes, dan sisi lain, penginjil yang merumuskan kesaksian Rasul Yohanes, atau lebih lagi, sekelompok murid Yohanes yang bisa kita sebut lingkaran atau kelompok Yohanes. Kelompok inilah yang bertanggung jawab atas penyusunan surat-surat Yohanes dan mungkin juga kitab Wahyu. Ada dua petunjuk atau bisa dikatakan ini bukan bukti yang bisa mendukung pendapat tradisional ini, yakni petunjuk intern, petunjuk dari Injil itu sendiri, dan petunjuk ekstern, petunjuk yang berasal dari luar Injil. Yang pertama, petunjuk intern. Dalam Yohanes 19 ayat 35, kita bisa menyimpulkan bahwa Injil ini berasal dari orang yang secara pribadi menyaksikan penikaman lambung Yesus. Dan dia memberikan kesaksian tentang hal itu kepada kita, dan kesaksian itu bisa dipercaya. Lalu, siapakah dia itu? Tentu, orang yang terakhir kali disebut ayat ini, yakni ayat 26. Dialah murid yang dikasihi Yesus, yang memang sedang berada di bawah salib. Pada Yohanes 21-24 dikatakan bahwa dialah yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menulisnya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya adalah benar.
Tentunya yang dimaksud dengan semuanya itu adalah seluruh Injil. Selain itu, yang dimaksud dengan dialah murid, tentunya adalah murid yang disebut pada ayat 23, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Dialah yang menjadi saksi dari semua yang dituliskan pada Injil ini. Dengan kata lain, dia itu pengarang dalam arti luas akan Injil Yohanes atau Injil keempat ini. Namun, persoalannya sekarang, siapakah murid yang dikasih itu? Siapakah dia? Murid yang dikasihi muncul pada Injil Yohanes beberapa kali. Yang pertama adalah Injil Yohanes 13 ayat 23 sampai dengan 26. Injil Yohanes 19 ayat 26 hingga 27. Injil Yohanes 20 ayat 2 hingga ayat 10. Injil Yohanes 21 bab 21 ayat 7 dan Injil Yohanes 21 ayat 20 hingga 23 dan Injil Yohanes 21 ayat 24. Pada Injil Yohanes 20 ayat 2, murid yang dikasih itu disamakan dengan murid yang lain. Murid yang dikasih itu seringkali disebut bersama dengan Rasul Petrus. Yang seperti tadi ya, Injil Yohanes 13 ayat 23 sampai 26, Injil Yohanes 18 ayat 15, Injil Yohanes 20 ayat 2 hingga 10, Injil Yohanes 21 ayat 7, Injil Yohanes 21 ayat 20 hingga 23. Para mahasiswa bisa membaca sendiri apa yang persisnya muridnya dikasih kata-kata dan kalimatnya. Nah, murid yang dikasih Yesus sering muncul bersama dengan Petrus. Nah, sedangkan menurut kisah para rasul, yang disebut bersama dengan Rasul Petrus hanyalah Rasul Yohanes. Kita bisa melihat di dalam kisah para rasul 3 ayat 1 dan 11, bab 4 ayat 1, bab 8 ayat 14. Maka mungkin sekali murid yang dikasih yang menjadi pengarang Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes. Nama Yohanes, arti Ibrahimnya adalah Yohanan atau Yokananan, berarti Yahweh berbelas kasih atau Yahweh penyayang. Jadi, arti nama Yohanes sesuai dengan murid yang dikasihi. Jadi pas arti nama Yohanes dengan arti Ibraninya. Memang ada beberapa keberatan yang dijauhkan oleh para ahli terhadap pandangan tradisional di atas. Menurut kisah para rasul 4 ayat 13, Yohanes adalah seorang yang buta huruf dan tidak terpelajar. Nah, kalau begitu, bagaimana mungkin dia bisa menulis Injil yang begitu hebat? Bagaimana mungkin nelayan yang sederhana dari Galilea bisa menulis suatu Injil yang mempunyai perhatian besar terhadap Yerusalem dan ibadah-ibadah Yahudi? Bagaimana mungkin anak seorang nelayan mengenal baik imam besar di Yerusalem? Kita bisa lihat ya, bagaimana Yohanes itu mengenal imam besar di Yerusalem pada bab 18 ayat 15. Akan tetapi, menurut hemat kami, keberatan-keberatan di atas tidak cukup kuat. Terhadap keberatan yang pertama, kita bisa menjawab bahwa Injil keempat ditulis menjelang akhir abad pertama. Mungkin saja dalam kurun waktu 40 tahun atau lebih, Rasul Yohanes belajar menulis, membaca, tidak buta huruf ya. Jika memang dia sendiri yang menulis Injil ini, maka bisa kita pahami mengapa perbendaharaan kata bahasa Yunani yang dipakainya sangat terbatas. Dan dari segi stylenya juga sangat sederhana, artinya tidak sesuai sepenuhnya dengan bahasa Yunani klasik ataupun Yunani Koine. Hal ini menunjukkan bahwa penulisnya bukanlah seorang Yunani yang belajar dari bahasa Yunani sewaktu dia sudah dewasa. Namun lebih besar kemungkinannya, seperti pendapat banyak ahli, Injil Yohanes ditulis oleh salah seorang murid Yohanes atau bahkan sekelompok muridnya, sedangkan isi-isi pokok Injil Yohanes berasal dari
Rasul Yohanes sendiri. Seperti tadi ya, pengarang dan nulis bisa berbeda. Bisa pengarang dan sekaligus penulis. Pengarang sendiri, penulisnya sendiri. Nah, terhadap keberatan yang kedua, mengenai perhatian pengarang yang bicara tentang Yerusalem dan ibarat Yahudi, kita bisa menjawab bahwa tidak perlu hal tersebut bertentangan dengan asal-usul Yohanes yang melayani itu. Boleh katakan setiap orang Yahudi yang saleh memahami pesta-pesta Yahudi dengan baik. Terhadap pertanyaan bagaimana mungkin seorang nelayan bisa mengenal imam besar, perlu diingat bahwa Yohanes adalah anak Zebedius yang tentunya kaya. Dia mempunyai perahu dan banyak bekerja. Mengapa? Tidak mungkin bahwa seorang nelayan apalagi kaya kenal dengan imam besar di Yerusalem. Hal itu mungkin. Rosenfeld berpendapat bahwa juga Rasul Yohanes dahulu adalah seorang imam yang bekerja sebagai nelayan apabila ia tidak bertugas di Yerusalem. Para ahli menolak Rasul Yohanes sebagai pengarangnya. Berpendapat bahwa pengarang Yohanes adalah seorang imam yang bernama Yohanes. Menurut mereka mengatakan bahwa Rasul Yohanes sebagai pengarang Injil berarti mencampur-adukkan dua tokoh yang kebetulan punya nama yang sama. Bahkan ada ahli yang berpendapat bahwa pengarang Injil Yohanes adalah Lazarus yang dibangkitkan dari orang mati. Dalam Injil Yohanes, Lazarus adalah satu-satunya orang yang di dalam Injil Yohanes disebut dikasih Yesus. Dengan kata kerja pelein. Sedangkan Yohanes 11 ayat 5 dikatakan kata kerjanya agapan. Istilah murid yang dikasih Yesus baru muncul setelah kisah pembangkitan Lazarus. Nah, terhadap teori keberatan yang sama, kita bisa kemukakan pengarang seharusnya adalah salah seorang dari 12 rasul yang ikut perjamuan terakhir sesuai dengan Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid Injil Sinoptik yang ikut perjamuan terakhir adalah ke-12 murid atau rasulnya. Nah, cukuplah kita ketahui bahwa ada dokumen-dokumen kuno yang mengatakan bahwa Yohanes Rasul adalah pengarang Injil keempat ini. Misalnya Irenaeus mengatakan bahwa sesudah Injil lain ditulis, Yohanes, murid Tuhan yang bersandar pada Tuhan, menerbitkan Injilnya di Efesus. Konon, kesaksian Irenaeus ini berdasarkan kesaksian Polikarpus dan Pampias yang masih mengenal Rasul Yohanes. Baik, para mahasiswa yang terkasih, cukup sekian pertemuan kita tentang Injil Yohanes, pengarang kita. Agar semakin mendalam, cukuplah satu tahap demi tahap supaya kita tidak terlalu sibuk dengan banyak hal, lalu kita mengerti dan lalu bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas yang lain. Ketemu minggu depan dengan tema yang berikutnya, di mana Injil ditulis dan bagaimana Injil ini ditujukan kepada siapa. Baik, sampai ketemu